Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, tidak terasa kita sudah sampai di bagian terakhir ya. Terima kasih sudah mengikuti sampai bagian ini. Mungkin di part ini akan sedikit lebih panjang dari sebelumnya. Jadi mohon bersabar dan beri saya waktu untuk menceritakannya sampai akhir. Dan kita mulai ceritanya. Puasa mutih yang diperintahkan oleh Pak Purbo kepada orang-orang terpilih telah selesai. Meski dengan payah, akhirnya mereka bisa melewatinya. Kini pagi itu, tampak mereka semua tengah berkumpul di rumah Nyoto untuk mendiskusikan apa yang selanjutnya harus dilakukan setelah ini. Hari ini kita sowan lagi ke tempat Pak Purbo ya, minta petunjuk apa yang harus kita lakukan nanti malam, ungkap Nyoto dalam pertemuan itu. Membawa mobil Pak Carik lagi nih, tanya Mas Panggi. Iya, saya tadi pagi-pagi sudah izin Pak Carik. Siang ini mobilnya tidak dipakai, jawab Nyoto. Alhamdulillah, semoga saja ini segera berakhir, sela Pak Gugat dalam pembicaraan itu. Namun baru beberapa detik saja mereka mengecap, tiba-tiba Pak Carik datang. Dengan wajah gugup, ia masuk tanpa mengetuk pintu dan langsung berkata, Lik Sukri meninggal, kata Pak Carik langsung tanpa sempat duduk. Heh, tanggap mereka terperanjat. Baru saja saudaranya datang ke rumah memberikan kabar itu, kata Pak Carik lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap mereka semua. Duh, terus mau dimakamkan di mana? Tanya Ustadz Sukar. Di sini Kang, ini jenazah sedang menuju kemari bersama keluarga-keluarganya. Sekarang kita wartakan saja kepada orang-orang. Ada yang ke kuburan menyiapkan makam dan sebagian ikut saya mempersiapkan tenda, tugas Pak Carik. Mereka segera bergerak menjalankan tugasnya masing-masing. Kemalangan sudah tersiar dan dalam waktu singkat, depan rumah Lik Sukri sudah dipenuhi oleh warga. Di depan rumah Lik Sukri, ekspresi orang-orang terlihat datar, seperti tak terkejut dengan warta kematian ini. Tanpa banyak bicara, mereka sibuk mendirikan tenda yang sudah berbulan-bulan lamanya tak sempat istirahat. Selama ini, tenda itu seperti hanya berpindah ke satu rumah ke rumah yang lain. Mas Panggi tampak berdiri gelisah, menunggu teman-temannya di depan rumah Lik Sukri, hingga Bejo pun datang menghampiri. Yang lain pada kemana? Tanya Mas Panggi kepada Bejo. Sedang mengambil mobil di Pak Carik, Kang. Tadi kata Mas Nyoto, setelah jenazah sampai di sini, kita tetap harus ke rumah Pak Purbo, Kang. Tadi Ustadz Sukar juga sudah bicara dengan Pak Carik, terang Bejo. Tak lama setelah itu, mobil ambulan pun datang dengan sirenenya yang segera mengurai suasana di depan rumah itu, menandakan bahwa jenazah Lik Sukri sudah tiba. Mas Panggi dan Bejo yang lebih dahulu berada di situ tampak berdiri terpaku, seakan tak percaya dengan apa yang ada di depannya itu. Sampai istri Lik Sukri datang menghampiri mereka berdua dan memberikan sebuah kunci. Tolong Mas, bukakan pintu, ucap istri Lik Sukri sambil memberikan kunci rumahnya dengan matanya yang sembab seraya menggendong si Anjar kecil. Ya Mbak, jawab Mas Panggi dengan matanya yang sudah berkaca-kaca. Tak selang beberapa lama, Nyoto, Ustadz Sukar, Lik Kantong dan Pak Gugat pun datang membawa mobil Pak Carik. Mereka yang langsung turun segera masuk ke dalam rumah untuk melihat keadaan, bersamaan dengan jenazah Lik Sukri yang sudah dikafani, kini dibawa masuk dan dibaringkan.
apakah sudah disalatkan? Tanya Ustadz Sukar kepada seseorang petugas yang mengantarkan jenazah. Sudah kita salatkan, Pak. Tadi sebelum dibawa ke sini. Jawab perawat itu dengan sedikit gugup. Rombongan ibu-ibu pun datang dan masuk ke dalam rumah. Tampak juga para istri-istri dari orang-orang terpilih itu yang ikut bersama rombongan itu. Itu di belakang, Kata Nyoto kepada istrinya dan para ibu-ibu itu untuk segera menemui istri Lik Sukri yang berada di dalam. Suasana yang lenggang pun seketika menjadi pecah. Kedatangan para ibu-ibu itu tampaknya membuat kesedihan menjadi tumpah. Cobaan kok begitu berat seperti ini toh ya Allah, teriak istri Lik Sukri yang kini histeris. Yang sabar ya Mbak, yang sabar. Kalimat itulah yang terus terdengar berulang di rumah itu. Sementara itu, Nyoto, Mas Panggih, Ustadz Sukar, Pak Gugat, Lik Kantong dan Bejo tampak masih berdiri di depan jenazah Lik Sukri. Wajah-wajahnya terlihat tegang dan gelisah. Ayo, mau bagaimana ini sekarang? Menunggu pemakaman atau bagaimana? Ucap Mas Panggih pelan. Kita berangkat saja. Kalau menunggu pasti lama. Pokoknya sampai sana kita minta petunjuk dan langsung pulang. Tukas Nyoto bersamaan dengan kedatangan Pak Carik yang langsung berkata kepada mereka untuk segera berangkat. Cepat, kalian berangkat saja. Yang di sini biar saya nanti yang mengurus, kata Pak Carik kepada orang-orang terpilih itu. Dan berangkatlah mereka ke rumah Pak Purbo saat itu juga. Dengan sedikit terburu, dengan wajah-wajah yang tampak tegang gelisah. Hah, ada-ada saja, kata Mas Panggih yang berada dalam kemudi berdampingan dengan Ustadz Sukar di kursi depan mobil bak terbuka itu. Tenang Mas, pelan-pelan saja. Yang penting kita sampai ke tujuan, kata Ustadz Sukar. Iyo Pak Kaum, jawab Mas Panggih seraya sedikit menurunkan kecepatannya. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Pak Purbo. Tampak di teras depan rumahnya, Pak Purbo sudah duduk menyambut bersama anaknya. Sepertinya beliau memang sudah menunggu kedatangan orang-orang terpilih itu. Nyoto langsung melompat turun dan menghampiri pria tua itu diikuti oleh yang lain. Sukri tidak tertolong Pak. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Nyoto begitu bertemu dengan Pak Purbo. Sukri yang di rumah sakit? Sudah, sini kalian masuk dulu, kata Pak Purbo seraya dituntun masuk oleh anak perempuannya. Iya Pak, Sukri yang kemarin kritis di rumah sakit meninggal tadi pagi, tandas Nyoto kembali. Pak Purbo sejenak terdiam mendengar warta itu. Duh, kata beliau sambil menggelengkan kepalanya dan setelah itu berkata, ya sudah langsung saja, tanggap Pak Purbo yang mulai memperlihatkan 6 buah keris yang tertata di atas meja di sampingnya. Iki, ucapnya seraya memberikan satu persatu keris itu kepada Nyoto, Ustadz Sukar, Mas Panggih, Pak Gugat, Lik Kantong dan Bejo. Untuk apa ini Pak? Tanya Nyoto mewakili mereka yang belum mengerti. Untuk berjaga-jaga saja. Insya Allah, sekarang kalian semua sudah kuat memiliki pusaka itu, jawab Pak Purbo yang berlanjut menjelaskan apa yang harus mereka lakukan nanti. Satu fakta tak baik dilontarkan oleh Pak Purbo. Beliau berkata, Marni Wongso sudah terlalu kuat dan akan sangat sulit untuk dimusnahkan. Terus bagaimana ini Pak? Tanya mereka serentak. Tenang, walaupun dia tidak bisa musnah, tapi saya yakin lelembut itu bisa ditundukkan, jawab Pak Purbo sedikit menenangkan mereka. Dok, ambilkan bungkusan yang berada di belakang rumah, pinta Pak Purbo memanggil anaknya.
Sebuah tas hitam dibawa oleh anak Pak Purbo itu, yang mana langsung diletakkan di atas meja, membuat mereka semakin bertanya-tanya. Ini untuk Nyoto, Kata Pak Purbo seraya mengambil bungkusan plastik dari tas hitam itu dan melemparkannya ke arah Nyoto, yang mana bungkusan itu berisi garam kasar. Seketika Nyoto langsung mengerti bahwa ini adalah garam yang nanti akan mengisi bejana keremat peninggalan ayahnya itu. Setelah itu Pak Purbo kembali mengeluarkan sesuatu dari tas hitam itu, bersamaan dengan bau wangi kasturi yang seketika menyerebak ke seluruh ruangan. Sesuatu itu adalah sebuah tasbih kayu, yang mana langsung diberikan kepada Ustadz Sukar, sembari beliau berpesan. ini untuk sampean yang paling pintar mengaji. Jangan takut, jangan berhenti berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Sampean adalah benteng terakhir untuk teman-temanmu ini. Kalau sampean limbung, semuanya pasti akan jatuh. Pesan Pak Purbo kepada Ustadz Sukar. Iya Pak, pokoknya Samina wa Atona. Jawab Ustadz Sukar sedikit menundukkan kepalanya. Satu barang lagi kembali keluar dari tas Pak Purbo. Sebuah palu dan ganggang kuningan berbentuk naga. Kepada siapa lagi barang itu diberikan kalau bukan ke Mas Panggi, sebagai gong pemegang paku besi itu. Ini nanti untuk menanjapkan paku di pohon trembesi itu, Kata Pak Purbo yang memberikan barang itu kepada Mas Panggi, seraya sedikit berpesan. masih berani toh. Pokoknya tetap memberontak. Ilmu ngeyelmu sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini. Ungkap Pak Purbo yang langsung dijawab Mas Panggi dengan tegas. Makasih Pak, saya masih selalu berani. Tukas Mas Panggi dengan serius. Setelah itu 3 barang dengan wujud yang sama dikeluarkan oleh Pak Purbo, yang mana barang itu pasti akan diberikan kepada Li Kantong, Pak Gugat, dan Bejo. Barang itu adalah 3 tali kafan yang sudah lusuh, yang mana sebelum diberikan kepada Li Kantong, Pak Gugat, dan Bejo, tali itu terlebih dahulu diletakkan di atas meja. Tangi, Ucap Pak Purbo tiba-tiba seraya menepuk keras paha kanannya, yang mana beberapa detik setelah itu mereka dibuat terkejut dengan tali kafan itu yang tiba-tiba saja berdiri seperti ular. Allahu Akbar. Ucap Pak Gugat pelan sedikit memundurkan kursinya. Begitu juga dengan yang lain yang tampak keheranan dengan apa yang terlihat di depannya kini. Ambil satu-satu. Perintah Pak Purbo kepada Bejo, Li Kantong, dan Pak Gugat. Yang mana tak lama setelah itu, meski dengan sedikit ragu dan takut, pelan-pelan mereka mengambil 3 tali kafan yang masih berdiri itu. Dan Pak Purbo pun berpesan agar nanti tali-tali itu dikubur di bawah pohon trembesi tepat setelah paku tertancap. Nanti tali-tali itu ditanam di bawah pohon trembesi itu ya. Langsung setelah paku tertancap. Pesan Pak Purbo kepada Li Kantong, Pak Gugat, dan Bejo. Inggih. Jawab mereka bertiga singkat. Lantas, ini nanti kami harus bagaimana Pak? Tanya Ustadz Sukar kepada Pak Purbo beberapa saat setelah itu. Oh iya, ini nanti menurut penglihatan saya, Marni Wongso akan mengantar satu kematian lagi. Nah, tugas kalian adalah mencegahnya. Malam ini kalian bersiaga di tengah desa. Begitu suara itu muncul, kejarlah sampai ketemu. Lewat benda pusaka yang sudah saya berikan, kalian semua akan melihat dedemit itu dengan lebih jelas. Kata Pak Purbo, yang mana beliau kembali melanjutkan penjelasannya. Kejarlah, kalau perlu kalian maki-maki. Seraya itu, lemparilah dia dengan garam yang saya berikan ke Nyoto ini. Marni Wongso yang takut pasti akan kembali ke pohon trembesi itu. Barulah setelah itu, paku segera ditancapkan dan diakhiri dengan dikuburkannya tali-tali kafan itu. Dan satu lagi yang tidak boleh terlewat, yaitu bacalah ayat kursi
Jangan berhenti sebelum paku sudah benar-benar tertancap. Paham kan? Jelas Pak Purbo sambil menoleh ke arah Ustadz Sukar di akhir penjelasannya. Anak Pak Purbo keluar membawa minuman, yang mana itu sedikit memecah semua keseriusan ini. Mangga, diminum dulu. Tenang saja, itu tidak saya kasih apa-apa. Ucap Pak Purbo tersenyum setelah cangkir-cangkir minuman yang dibawa anaknya diletakkan di atas meja. Ada satu orang di antara mereka yang terlihat tak biasa, yaitu Bejo yang sedari awal selalu mencuri-curi pandang terhadap anak bungsu Pak Purbo. Pak Purbo yang tampaknya mengetahui itu, tanpa tendeng aling-aling pun segera menyambar terhadap Bejo tentunya. Ja bagus. Sentak Pak Purbo sembari tersenyum kepada Bejo yang sedikit terkejut. Kalau mau jadi menantuku, syaratnya mudah kok. Harus khatam Quran dan mau tinggal di sini. Kata Pak Purbo membuat Bejo semakin terkejut dan tersipu malu. Oh alah Jojo, Kata Mas Panggi yang berada di sampingnya sambil menyikup pelan tubuh Bejo. Hahaha. Pak Purbo terpingkal dan berkata, anakku ini ada 3 perempuan semua. Yang 2 sudah menikah dan ikut suaminya. Tinggal si bungsu ini yang memang sengaja saya tahan untuk teman bapaknya yang sudah tua ini. Karena istri saya juga sudah meninggal mendahului saya. Kata Pak Purbo yang sepertinya mulai kemana-mana. Itu Jo, sudah lampu hijau. Sekarang nabung sambil ngaji, biar segera khatam Quran. Hahaha. Godali kantong kepada Bejo. Apa sih Lik? Tanggap Bejo yang mukanya mulai memerah. Nah itu, saya tidak bisa kamu bohongi. Lagi pula, jodoh siapa yang tahu. Kalau saya sih tidak mencari yang macam-macam. Tidak perlu kaya, tidak perlu dari keluarga terhormat. Yang penting agamanya taat dan mau bekerja keras. Hahaha. Bagaimana? Berani? Sambar Pak Purbo lagi yang semakin membuat Bejo menjadi salah tingkah. Baru memuji dalam hati saja, langsung ketahuan. Batin Bejo tersenyum canggung. Suasana pun kini mencair dan kelakar itu. Hingga menit demi menit berlalu, tak terasa waktu sudah hampir siang. Nyoto yang pertama kali mengucap pamit segera dicegah oleh Pak Purbo. Sebentar, jangan pulang dulu. Masih ada satu yang belum. Kata Pak Purbo yang setelah itu menyuruh mereka semua untuk mengambil wudhu. Sana kalian semua berwudu, sholat zuhur di sini sekalian. Terus nanti kita mujahadah sebentar. Pinta Pak Purbo seraya memanggil anaknya agar menuntunnya berjalan menuju surau kecil miliknya di belakang rumah. Tak selang beberapa lama, azan zuhur pun terdengar dengan mereka yang sudah siap membentuk saf di dalam surau itu. Mereka pun salat berjamaah dengan Ustadz Sukar sebagai imamnya. Terlihat di sisi paling kiri, Pak Purbo yang menjalankan salatnya sambil duduk di kursi. Karena memang keterbatasannya kini yang sudah tak sanggup melakukan gerakan salat dengan selayaknya. Singkat cerita, sesuai yang dikatakan oleh Pak Purbo tadi, setelah selesai salat, mereka semua bermujahadah bersama. Pak Purbo yang kali ini memimpin doa itu. Lantunan ayat suci terucap dari mulut Pak Purbo mengawali doa itu, membuat Ustadz Sukar tersentak tak percaya. Bacaan doa sepasti itu keluar dari seseorang yang sejak pertama ia anggap sebagai dukun. Wah, orang pondok ini pasti. Batin Ustadz Sukar yang sempat sedikit kehilangan konsentrasinya. Hingga sekira 30 menit kemudian doa pun selesai. Bagaimana? Sudah benar-benar yakin kan? Tanya Pak Purbo beberapa saat kemudian. Inggih, mantap. Jawab mereka semua serentak. Dan setelah itu Pak Purbo pun berpesan untuk terakhir kalinya.
Saya ingatkan sekali lagi, perjuangan ini mungkin tidak akan ada putusnya. Karena menurut saya, Marni Wongso sepertinya tidak akan pergi. Tapi bisa saya pastikan, dia akan tunduk kepada kalian semua. Kalau dia sudah tunduk, pasti tak akan berani lagi membuat sengkala. Memang kodratnya begitu, manusia derajatnya harus lebih tinggi. Pesan saya lagi, barang pusaka yang sudah saya berikan, tolong dirawat dengan baik dan bijaksana. Dan kalau bisa, turunkanlah kepada anak cucumu untuk menjaga desa. Kata Pak Purbo berpesan. Yang kalian lawan ini memang jin tua. Tapi saya yakin setelah ini selesai dan berhasil, selama kalian bertujuh ini masih hidup, atas kekuasaan dari Gusti Allah, dia pasti tidak akan berani lagi. Sudah, sekarang kalian pulanglah. Hutang saya kepada Karso Tamrin sudah lunas. Tugas Pak Purbo di akhir pesannya itu. Mereka pun pulang membawa harapan besar untuk mengeluarkan desa Duku Atas dari malap penggebluk ini dengan wajah-wajah yang sedikit tegang di sepanjang perjalanan. Mereka kini akan beranjak pulang dengan jiwa yang sudah berbeda. Saya yakin Pak Purbo itu pasti lulusan pesantren. Ngajinya juga pasti begitu. Kata Mas Panggih dalam kursi kemudi kepada Ustadz Sukar. Iya, saya juga menduga seperti itu. Tadi saya sempat terkejut. Wajah kejawen seperti itu, tapi cara mengajinya sama sekali tidak ada medok-medoknya, kata Ustadz Sukar. Sama seperti almarhum Mbah Karso kalau menurut saya. Tidak terlihat, tapi sebenarnya pintar mengaji, tangkap Mas Panggih. Iya, benar sekali. Baru saja saya ingin membicarakan seperti itu, sahut Ustadz Sukar. Singkat cerita, akhirnya sampailah mereka di desa, tepat di samping rumah almarhum Lik Sukri. Mereka pun berhenti dan turun. Terlihat Pak Lurah dan Pak Carik yang duduk di antara pelayat menatap ke arah orang-orang terpilih yang baru saja datang itu. Itu mereka sudah pada sampai, ucap Pak Lurah yang langsung bangkit dan menghampiri. Bagaimana ini? Tanya Pak Lurah yang menghampiri bersama Pak Carik dengan agak pelan membisik kepada mereka. Aman Mas Lurah, tidak usah khawatir. Insya Allah sudah ketemu solusinya, tanggap Mas Panggih pelan. Sudah dimakamkan? Sahut Lik Kantong bertanya dan segera dijawab kini oleh Pak Carik. Sudah Lik, sudah dari tadi, jawab Pak Carik singkat. Waduh, kalau begitu kita segera ke makam saja yuk, ajak Ustadz Sukar. Iya yuk, sama sekalian meletakkan barang-barang ini di rumah dulu ya. Leherku kok rasanya agak berat, ucap Pak Gugat mengajak teman-temannya untuk terlebih dahulu meletakkan barang pusaka pemberian Pak Purbo di rumah mereka masing-masing. Saya ikut ke makam ya kalau begitu. Saya juga belum ke sana soalnya, kata Pak Lurah saat itu. Siap Mas Lurah, nanti ketemu di rumah Pak Carik ya. Saya dan teman-teman akan pulang dulu sebentar, jawab Ustadz Sukar. Pulanglah para orang-orang terpilih itu ke rumahnya masing-masing, menyimpan pusakanya dan kembali bertemu di rumah Pak Carik bersama Pak Lurah. Dan tanpa menunggu lama, mereka pun segera berjalan menuju pusara terakhir Lik Sukri itu. Sembari melangkah menuju makam di ujung desa, seperti orang pada umumnya, mereka terlihat saling berbincang, membicarakan bagaimana almarhum di masa hidupnya. Sebenarnya meninggalnya Lik Sukri itu kenapa toh Pak Lurah? Kalau jenengan sudah tahu keterangan dari pihak kepolisian, tanya Mas Panggih kepada Pak Lurah di perjalanan menuju ke makam itu. Kalau menurut Kapolseknya tadi sih, karena ada pendarahan parah di otaknya yang disebabkan pukulan benda tumpul. Mungkin karena dikeroyok itu, jawab Pak Lurah.
Coba saja kemarin kita menuruti omongan Lik Sukri, yang mana ia meminta untuk tinggal sendiri di rumahnya. Mungkin kejadiannya tidak sampai seperti ini, kata Pak Gugat menyela di tengah obrolan itu. Memang sudah garisnya, Kang. Walau sepahit apapun, tidak ada yang bisa mengutak-atik. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya agar semua yang sudah terenggut dari desa ini tidak sia-sia, kata Ustadz Sukar. Mereka pun terus berjalan, hingga tak lama kemudian sampailah orang-orang itu di area makam. Yang mana dengan segera mereka semua langsung berdoa di depan pusara Lik Sukri. Untuk sejenak suasana pun terlihat hikmat dan tenang. Orang-orang itu tampak khusyuk dengan doanya masing-masing. Namun tak selang beberapa lama kemudian, guk guk guk, suara anjing seketika memecah ketenangan itu. Semua orang tentu spontan menoleh karena suara anjing itu terdengar cukup dekat. Dan terlihatlah anjing berbulu putih yang tiba-tiba saja sudah duduk seraya menjulurkan lidahnya di dekat sebuah makam yang tampaknya masih baru, yang mana makam itu adalah pusara milik Mbah Dimah. Anjing milik Mbah Dimah itu memang kata orang-orang, sejak Mbah Dimah meninggal, anjing itu setiap hari sering main ke sini, kata Pak Carik dengan mereka yang setelah itu kembali menuntaskan doanya. Setelah selesai berdoa, pandangan mereka kembali tertuju kepada anjing milik mendiang Mbah Dimah itu. Masih di posisi seperti tadi, anjing itu duduk di dekat nisan bambu pusara sesepuh desa itu. Tatapannya seperti sedih dan hampa, seakan menyuruh mereka semua untuk berdoa di depan pusara majikannya itu. "Bogel!" teriak Mas Panggi memanggil nama anjing itu, sambil menepukkan tangannya beberapa kali. Namun ia tak bergeming. Yang ada anjing itu kini malah memeluk gundukan makam milik majikannya itu. Membuat mereka kini sedikit tersentuh dan memutuskan untuk berjalan mendekatinya. "Gel, Bogel!" ucap Mas Panggi kembali. Dan anjing milik Mbah Dimah itu pun pergi. Beberapa saat sebelum mereka memulai berdoa di depan makam Mbah Dimah itu. Ada satu hal yang cukup menarik. Fenomena langka ini tanpa rencana malah mematik mereka untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dalam waktu dekat ini. Orang-orang yang mereka cukup yakini kemalangannya diantar oleh tulah yang dibawa lelembut desa itu. Dimulai dari Mbah Karso, Mbah Sulastri, neneknya Bejo, Pak Sobari, Pak Mandur, Kliwon, anak Mas Panggi, dan Wak Jumari. Mereka semua berdoa untuk orang-orang itu, hingga rintik hujan pun mulai turun seakan menjadi penanda agar mereka segera pulang atau pergi dari makam ini. "Ayo, sudah yuk," ucap Nyoto menyudahi. Dan tak lama setelah itu, mereka semua pun berjalan keluar dari makam dengan berlari kecil, menerjang hujan yang tak begitu deras itu, dan kembali ke rumah almarhum Lik Sukri untuk membantu menyebut para pelayat yang datang. Hingga sampai saat azan asar berkumandang, barulah mereka semua pulang kembali ke rumahnya masing-masing, seraya bersiap untuk apa yang akan orang-orang terpilih itu lakukan nanti malam. "Nanti malam saya tunggu di rumahnya Pak Carik ya," kata Pak Lurah saat mereka akan beranjak pulang, yang mana beliau meminta agar orang-orang terpilih itu menunggu malam ini di rumah Pak Carik. "Siap. Apa jenengan mau bermalam di sini, Mas Lurah?" tanggap Nyoto. "Iya, Mas. Mas Lurah ini mau bermalam di sini. Mau menyaksikan keguguran Marni Wongso katanya. Hehehe," sahut Pak Carik membantu menjawab. Orang-orang terpilih itu pun pulang dengan wajah-wajah yang terlihat lelah. Mereka berjalan ke rumahnya masing-masing. Singkat cerita, selepas maghrib, tapak Lik Kantong berjalan sedikit tergesa
dan tak begitu nyaman karena keris pemberian Pak Purbo yang terselip di balik sarungnya. Adeh, Keluhnya Serea mengambil pusaka itu untuk digenggamnya saja. Ia yang kebetulan melewati rumah Mas Panggi berinisiatif untuk mampir. berangkat bareng sekalian saja ya. Batin Li Kantong sambil melangkah dan mengetuk pintu rumah Mas Panggi itu. Tak butuh waktu lama, terlihat istri Mas Panggi yang langsung membuka pintu. Li Kantong, silakan masuk, sambut istri Mas Panggi, yang segera dijawab Li Kantong sambil menguap. Suamimu sudah berangkat tahlil? Tanya Li Kantong singkat. Masih tidur itu malahan. Dari tadi saya bangun kan. Tidak bangun juga. Ada, maghrib-maghrib gini malah tidur. Sana coba jenengan yang bangunkan. Kali aja bisa langsung bangun. Jawab istri Mas Panggi yang sepertinya agak kesal dengan suaminya sendiri. Alah, gimana sih Gudel? Nama kecil Mas Panggi itu. Ya sudah, biar saya saja yang membangunkan, kata Li Kantong seraya masuk dan menuju kamar. Tangi! Teriak Li Kantong di telinga Mas Panggi, yang mana itu langsung berhasil membangunkan Mas Panggi meski dengan cukup terkejut. Hah? Teriak Mas Panggi terkejut, yang langsung disambut gelak tawa dari Li Kantong dan istrinya. Makanya, kalau sore-sore itu jangan tidur. Sana cuci muka, terus kita berangkat tahlilan di tempat Lik Sukri, kata Li Kantong yang masih geli dengan ekspresi Mas Panggi itu. Mas Panggi pun bangun dengan agak linglung. Ia berjalan selangkah dan berhenti di depan Li Kantong, memandangi keris yang digenggam oleh orang yang mengerjainya itu. Ini sebenarnya mau tahlilan atau mau ngajak tawuran? Kok bawa senjata segala? Canda Mas Panggi yang masih terlihat kantuk itu. Penyakit, sana buruan cepat, tanggap Li Kantong sedikit tertawa. Singkat cerita, setelah beberapa saat bersiap, Mas Panggi dan Li Kantong pun hendak berangkat. Terlihat Mas Panggi yang sedikit kerepotan membawa keris dan palu itu. Masa seperti ini dibawa tahlilan? Gerutu Mas Panggi dan segera ditanggapi oleh Li Kantong. Hele, tadi kan kawan-kawan sudah bilang, kita titipkan barang ini di Pak Carik dulu, tanggap Li Kantong. Oh ding, jawab Mas Panggi, yang mana bersamaan dan itu, ia tersadar kalau malam ini ia akan pulang lebih larut dari biasanya. Membuat Mas Panggi yang tak tega meninggalkan istrinya sendiri, kini menyarankan agar sang istri untuk malam ini menunggunya di rumah Li Kantong saja, mengingat jarak antara rumahnya dengan rumah Li Kantong yang cukup dekat. Dik, jenengan malam ini nunggu di rumah Li Kantong ya, sama Yusri, pinta Mas Panggi yang menyuruh istrinya untuk menunggunya di rumah Li Kantong bersama Yusri, istri Li Kantong. Iya betul, biar ada temannya daripada di rumah sendiri toh. Sepertinya kami akan sampai larut, tambah Li Kantong. Istri Mas Panggi mengerti dan mengiyakan saran dari Li Kantong dan suaminya itu untuk menunggu di rumah Li Kantong. Mereka berdua pun segera berangkat beberapa saat setelah mengantarkan istri Mas Panggi terlebih dahulu bersama Yusri, istri Li Kantong. Singkat cerita, sesampainya di rumah Pak Carik, tampak di sana Pak Lurah sudah menunggu bersama Pak Carik dan seorang pria parubaya berpakaian rapi. Wajahnya seperti tampak familiar, namun saja Li Kantong dan Mas Panggi tak mengenal pria itu. Kulo nuwun, sapa Li Kantong dan Mas Panggi ketika masuk. Mereka bersalaman dengan Pak Carik, Pak Lurah, dan pria parubaya itu. Siapa orang ini? Sepertinya tidak asing. Batin Mas Panggi seraya tersenyum ramah kepada orang itu. Apakah kawan-kawan belum datang?
Tanya Li Kantong basa-basi seraya duduk di kursi. Belum, palingan sebentar lagi datang. Jawab Pak Lurah yang segera disela oleh Pak Carik, yang ternyata mencoba untuk memperkenalkan pria parubaya yang tengah duduk bersama mereka itu. Ini Romo Beni, Mas. Lik, beliau baru saja memberkati rumah saya ini loh. Biar adem dan jauh dari memala. Jelas Pak Carik yang memperkenalkan orang itu sebagai Romo Beni, pastor di gerejanya. Iya Mas, semoga saja segera tenang ya desa ini. Sahut Romo Beni dengan lembut dan tersenyum. Tak selang beberapa lama kemudian, Ustadz Sukar, Nyoto, Bejo, dan Pagugat pun datang dan sempat berbincang untuk beberapa saat. Hingga tak lama setelah itu, mereka pun segera berpindah tempat lagi ke rumah Lik Sukri untuk mengikuti tahlilan di rumah Lik Sukri. Doa bersama di rumah Lik Sukri pun berjalan lancar. Meski sempat ada insiden oleh istri Lik Sukri yang tiba-tiba tantrum dan pingsan, tapi akhirnya acara doa untuk mendiang salah satu orang terpilih itu selesai juga. Malam ini seharusnya menjadi malam yang cukup melegakan bagi orang-orang terpilih itu, karena harapan untuk keluar dari kepelikan ini yang sudah terlihat jelas. Tapi malam ini mereka justru seperti tampak gugup dan ragu. Walau tak saling memberitahu, tapi terlihat jelas di raut wajah mereka semua yang semakin gusar dan gelisah saja. Bahkan itu juga terlihat ketika mereka semua sampai di rumah Pak Carik. Orang-orang terpilih itu terlihat gusar dan tak juga membuka obrolan, membuat Pak Lurah yang agak heran pun bertanya. Tidak ada apa-apa kan ini? Tanya Pak Lurah kepada orang-orang terpilih itu. Saya kok grogi Mas Lurah. Apa benar kalau kami ini orang-orang tepat yang akan menyelesaikan masalah ini? Kata Mas Panggi di awal, seraya menyalakan sebatang rokoknya, yang mana pernyataan itu langsung ditanggapi oleh Romo Beni. Benar kok Mas, saya yakin ini sudah yang terbaik. Saya sudah mendengar semua dari Nah Heru. Memang sepertinya panjenengan-panjenengan inilah yang paling layak untuk menghadapi. Tanggap Romo Beni dengan tangannya yang selalu memainkan butir-butir rosario yang digenggamnya. Grek, batin Ustadz Sukar seketika bergetar setelah mengamati setiap kata yang terucap dari Romo Beni. Meski bahkan ia tak tahu dan tak bisa menjelaskannya, detik itu intuisi Ustadz Sukar seperti berkata kalau Romo Beni adalah orang yang mempunyai kelebihan. Rasa yang sama ternyata juga dirasakan oleh Mas Panggi, Nyoto, Bejo, Li Kantong, dan Pagugat, yang mana mereka juga merasa bahwa Romo Beni bukanlah orang sembarangan. Walau sama juga, mereka tak bisa menjelaskan perasaan itu. Sepertinya kemampuan batin dari orang-orang terpilih itu sudah menajam, entah karena pusaka yang diberikan Pak Purbo, atau terlalu seringnya mereka bersentuhan dengan hal-hal gaib selama ini. Hingga Pak Carik pun mulai mengungkap yang kurang lebih menjelaskan bahwa Romo Beni adalah seorang pastor yang mempunyai penglihatan lebih. Ungkapan itu tentu secara tidak langsung mempertebal dan membenarkan intuisi yang dirasakan oleh orang-orang terpilih itu. Benar, batin mereka, walau tak menanggapi ungkapan dari Pak Carik tentang Romo Beni. Ah, tidak juga. Hanya tahu sedikit saja kok. Tanggap Romo Beni yang tersenyum tipis, merendah atas apa yang baru saja dijelaskan oleh salah satu jemaatnya itu perihal dirinya. Suasana gelisah dan gusar pun mulai mereda, seiring dengan mereka kini yang saling berbincang dengan cukup hangat, hingga tak terasa malam kian sudah larut. Romo Beni bermalam di sini? Tanya Ustadz Sukar yang semakin akrab. Iya Mas, saya memang sudah berencana akan bermalam di sini. Jawab Romo Beni, yang mana tak lama setelah itu apa yang mereka tunggu sepertinya telah muncul.
Samar bekik tawa terdengar di antara perbincangan mereka. Shh, se, Kata Pak Gugat yang pertama menyadari itu. ada apa Kang? Jawab Likantong. Suara tawa itu terdengar samar seperti dari kejauhan. Kalian dengar tidak? Kata Pak Gugat lagi, yang segera diiyakan oleh mereka semua. Iya, apakah ini sudah saatnya? Mas Panggi berkata, membuat Pak Carik dan Pak Lurah mulai takut dan saling merapat. Sebentar, tunggu suaranya agak dekat dulu. Sekarang siapkan dulu barang-barangnya. Ucap Nyoto menyuruh orang-orang terpilih itu untuk segera bersiap. Keris pun sudah diselipkan di pinggangnya masing-masing. Nyoto tampak telah bersiap dengan bejana keramatnya. Ustadz Sukar menggenggam tasbihnya walau terlihat sedikit gugup. Ia mulai berzikir dengan sejelas-jelasnya. Ayo, ini saatnya. Sentak Mas Panggi memegang palu naga dan paku besarnya. Kalau kami sudah keluar, tolong tutup pintu. Dikunci dan jangan dibuka sampai nanti kami semua kembali. Ucap Nyoto menghadap ke arah Romo Beni. Bekik tawa lelembut itu semakin mendekat, seakan menghampiri ke tempat orang-orang terpilih itu berada. Sampai akhirnya suara itu benar-benar terdengar berada di depan rumah Pak Carik dengan lantang, parau dan kencang. Suasana tentu berubah menjadi tegang. Istri Pak Carik dan Yosep anaknya sampai terbangun karena mendengar suara itu. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Kata istri dan anak Pak Carik yang keluar dari kamarnya seraya memeluk bantalnya. Shh, tenang dulu. Ucap Pak Carik yang juga tampak pucat dan ketakutan. Hingga suara tawa itu pun hilang, namun segera berganti dengan suara nyanyian Jawa menggumam khas dari Mardi Wongso itu. Asu, Sentak Mas Panggi hendak melangkah, namun ditahan oleh Ustadz Sukar. sebentar, saya menata hati terlebih dahulu. Kata Ustadz Sukar menjaga Mas Panggi. Ustadz Sukar menghirup napasnya dalam-dalam dan mulai membaca ayat kursi dengan landai, pelan, dan mencoba untuk membaca ayat itu dengan setepat-tepatnya. Dan Yo, Ustadz Sukar menganggukkan kepalanya, memberi isyarat kepada kawan-kawan untuk keluar, memeriksa lelembut biadab yang tengah bernyanyi itu. Tapi mereka semua tampak ragu dan terlihat seperti saling menunggu. Siapakah yang akan keluar terlebih dahulu? Sampai akhirnya, siapa lagi kalau bukan Mas Panggi menjadi orang pertama yang memberanikan diri untuk keluar. tidak urusan. Ucap Mas Panggi berlari keluar dari rumah Pak Carik. Di luar rumah, Mas Panggi yang menggenggam palu dan paku itu dibuat berdiri mematung. Nalarnya sejenak seakan masih mencoba mencerna dengan apa yang kini nampak di depan matanya itu. Terlihat lelembut yang diduga kuat adalah Mardi Wongso itu tengah jongkok mengukir-ukir tanah seraya masih bernyanyi. Perawakannya terlihat samar, namun begitu jelas membentuk sebuah tubuh seorang wanita dengan ukuran yang tak wajar. Nyoto, Ustadz Sukar, Likantong, Bejo, dan Pak Gugat sudah berada di belakang Mas Panggi. Dan ceklek, pintu juga sudah ditutup dan dikunci dari dalam oleh Romo Beni. Dan lonte eceran. sentak Mas Panggi. Entah sekacau apa pikirannya saat itu, sehingga kata-kata itu yang malah keluar dari mulutnya. Tapi yang jelas, lagi-lagi berhasil menghentikan nyanyian aneh dari lelembut itu, yang kini mulai menoleh dan menyeringai ke arah mereka. Disusul oleh Nyoto yang mulai melemparkan garam dari bejana keramatnya ke arah Mardi Wongso itu. Teriak Nyoto dengan segenap keberaniannya yang berbalas dengan rintihan Mardi Wongso yang mengerang serak dan kini melayang menghadap ke arah mereka. Senyumnya tampak marah dan mulai mendekat dan semakin mendekat, dan kini Mardi Wongso berada tepat di depan wajah Mas Panggi.
karena memang di antara kawan-kawannya, ialah yang berada di posisi paling depan. Nyali siapa yang tak menciut, bertatapan dengan wajah ke wajah kepada makhluk yang mukanya sangat tak wajar itu. Mas Panggih untuk sejenak sempat memejamkan matanya, sedikit memundurkan kepalanya untuk menjauh dari wajah lelembut biadab itu. Begitu juga dengan yang lain yang kini menjadi mematung membisu. Hanya Ustadz Sukarlah yang masih bertahan, berjibaku membaca ayat-ayat itu, meski dengan sedikit terbata dan keluh. Namun lagi-lagi, keajaiban campur tangan dari Tuhan kembali turun ke Mas Panggih. Ketika tiba-tiba saja, wajah Kliwon anaknya yang sudah meninggal itu terngiang kuat di pikirannya, membuatnya marah dan kembali tak bisa ditakut-takuti. Asu! Ucap Mas Panggih membuka matanya, dan entah inisiatif dari mana, langsung diludahinya wajah samar Marni Wangso itu olehnya. Yuh! Bak ajian idu geni, nyatanya ludah dari Mas Panggih membuat Marni Wongso terbang berlari. Mereka yang masih di depan rumah Pak Carik itu masih saja tertegun. Bahkan beberapa di antaranya masih tampak memejamkan matanya. Sampai akhirnya, Nyoto yang sepertinya tahu kemana arah Marni Wongso pergi pun langsung berkata kepada teman-temannya itu. Lari ke arah utara, pasti menuju Kalilanang. Ayo kejar, kejar! Sentak Nyoto. Ustadz Sukar segera berlari mendahului sambil menyeret lengan Mas Panggih dan disusul oleh yang lainnya. Mereka berlari kecil menuju Kalilanang. Mereka terus berlari dan berlari. Namun semakin jauh mereka berlari, mereka sepertinya mulai menyadari suasana desa yang mendadak menjadi senyap. Apakah benar tadi menuju utara? Ucap Bejo, seraya mereka sedikit melambatkan langkahnya. Benar, saya yakin tadi larinya menuju utara. Jawab Nyoto dan kembali mengajak teman-temannya mempercepat langkahnya kembali. Dan dengan tergopoh-gopoh, akhirnya sampailah mereka di ujung paling utara desa Dukuh Atas ini, yaitu di bibir lereng turunan menuju Sendang Kalilanang yang mereka tuju. Masih seperti tadi, suasana terasa senyap, hanya bising dari Pagugat saja yang sekarang malah sibuk memukul-mukul senter baterainya yang mati. Tetap di sini dia, kata Mas Panggih yang terengeh. Sampai akhirnya setelah menyiapkan penerangan seadanya, mereka pun menuruni Sendang Kalilanang itu dan langsung berjalan menuju pohon trem besi yang konon menjadi tempat tinggal Marni Wongso. Mereka semua kini berdiri di depan pohon besar itu dengan suasana yang malah semakin senyap saja. Duk, duk. Ustadz Sukar sedikit menyikut tubuh Nyoto. Wajahnya pucat dan seperti berisyarat kalau mulutnya mulai lelah dari tadi tak henti berdoa. Dan Allahu Akbar! serak! Suara lemparan garam dari Nyoto menyentuh daun pohon trem besi itu. Meski tak bergeming, Nyoto kembali melempar garam dari bejana keramatnya itu berulang kali. Sampai akhirnya semua itu terbalaskan oleh suara rintihan Marni Wongso yang kini terdengar dari balik pohon. Keluar kamu Marni Wongso! Teriak Mas Panggih. Hingga muncullah wajah yang mengintip dari balik pohon trem besi itu. Wajahnya tak begitu terlihat jelas, dan hanya matanya lah yang terlihat putih menyala. Siapa lagi kalau bukan Marni Wongso, sosok yang kini terlihat mengintip sambil merintih itu. Nyoto pun melemparkan garamnya lagi, membuat Marni Wongso tentu semakin merintih, dan kini mulai merangkak naik dan bergelantung di pohon yang menjulang tepat di atas mereka. Allahu Akbar! Ucap Pagugat yang berada tepat di bawah dahan yang digelantungi oleh Marni Wongso itu. Sampai akhirnya Ustadz Sukar sedikit mendorong tubuh Mas Panggih sebagai isyarat agar Mas Panggih segera menancapkan paku itu. Dan tak lama setelah itu, Allahu Akbar! sentak Mas Panggih yang berlari dan langsung menancapkan paku itu ke batang pohon.
Modiar kowe, modiar kowe, modar kowe. Teriaknya sambil terus mengayun palunya. Mematik paku itu semakin dalam, dalam, dan dalam. Bersamaan dengan itu, teriakan Marni Wongso langsung memekik keras, beriring dengan angin kencang seperti badai, dan tiba-tiba berkutat dan berputar di area kali lanang itu. Cepat tanam tali itu. Teriak Nyoto ke arah Pak Gugat, Bejo, dan Lik Kantong. Seraya terus melemparkan garam dari bejananya ke arah Marni Wongso. Pak Gugat, Lik Kantong, dan Bejo segera mendekat ke bawah pohon, menggali tanah di sela-sela akar dengan tangannya masing-masing, diiringi oleh teriakan Marni Wongso yang lebih mirip seperti hewan itu. Hingga akhirnya 3 tali kafan itu pun selesai ditanam, bersamaan dengan angin kencang yang kian mereda dan Marni Wongso yang sudah menghilang dan tak terlihat lagi di atas pohon. Alhamdulillah, Ucap Ustadz Sukar yang kini menghentikan doanya. Setelah mereda, kini semua tampak lemas dan menjatuhkan dirinya terduduk di atas tanah dekat pohon itu. astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ucap mereka menenangkan dirinya masing-masing. Namun ada satu kejanggalan lagi di antara mereka semua, yaitu ada satu orang yang masih terdiam tanpa ekspresi. Orang itu adalah Mas Panggih dengan posisi yang membelakangi teman-temannya itu. Ia masih tak bergeming. Mas, Mas. Panggil Pak Gugat yang juga tak sedikit pun direspon oleh Mas Panggih. Sampai akhirnya Ustadz Sukar pun menghampiri dan betapa kagetnya ketika ia melihat hidung Mas Panggih sudah mengeluarkan dengan darah. Waduh, Ucap Ustadz Sukar bersamaan dengan Mas Panggih yang terhuyung ke belakang. Mas, Mas. Kata Ustadz Sukar lagi seraya menepuk-nepuk kepala Mas Panggih yang kini ditopang olehnya. Namun setelah beberapa kali disadarkan, nyatanya tetap tak ada respon dari Mas Panggih. Sepertinya ia sudah tak sadarkan diri. Tapi nyatanya tak ada cara lain untuk membawanya pulang, selain dengan menggendongnya bersama-sama. Sudah, kita angkat saja bersama-sama. Ucap Lik Kantong memberi saran. Dan akhirnya meski dengan sedikit kewalahan, mereka pun akhirnya mengangkat dan membawa kawannya yang bertubuh tinggi dan besar itu untuk berjalan kembali ke selatan menuju rumah Pak Carik. Singkat cerita, setelah berjibaku dengan sekuat tenaga untuk membawa Mas Panggih, akhirnya sampailah mereka di rumah Pak Carik. Mereka segera mengetuk pintu dengan keras. Bukai, bukai. Ucap mereka menggedor pintu. Tampak di sana Romo Beni yang membukakan pintu. Tanpa sapa, mereka pun masuk begitu saja dan langsung membarikan Mas Panggih di lantai rumah Pak Carik itu. Mas, Mas, Mas. Sentak Nyoto gelisah menepuk-nepuk pipi Mas Panggih. Semua orang terlihat panik memegang kepalanya masing-masing. Saat itu mereka tentu takut hal buruk akan terjadi kepada Mas Panggih. Namun beruntung itu tak berlangsung lama, karena beberapa saat kemudian Mas Panggih terbangun dengan tiba-tiba. Hah? Sentaknya hingga terduduk, seperti orang yang terbangun dari sebuah mimpi buruk. Napasnya terengeh seraya melihat sekitar dengan tatapan linglung. Dan, Ya Allah. ucapnya beberapa saat kemudian, seraya memegang hidungnya yang masih sedikit berdarah. Membuat semua orang mendadak lega melihatnya. Akhirnya Mas Panggih, sang cocot kencono, sadar juga. Alhamdulillah. Saya kira kamu akan mati. Teriak Lik Kantong ketika melihat itu. Mas Panggih pun segera dipapah untuk duduk di kursi, bersamaan dengan istri Pak Carik yang keluar membawa selembar kain dan air hangat untuk membasuh dan membersihkan darah di wajah Mas Panggih itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi, seiring suasana yang perlahan mulai melandai tenang. Masih bersama Pak Carik, Pak Lurah dan Romo Beni, orang-orang terpilih itu kini duduk bersama dan terlihat
masih saling menata napas serta nalarnya setelah apa yang terjadi. Semoga saja ini sudah benar-benar selesai, kata Ustadz Sukar menutup malam itu. Dan inilah akhir dari semua ketidakmasukakalan ini. Dengan tunduknya Marni Wongso di tangan orang-orang terpilih itu. Terlepas dari nyawa-nyawa yang sudah terenggut, pada akhirnya pintu panggebluk ini berhasil ditutup. Hari demi hari pun berlalu, bersamaan dengan pekik tawa, malah, tulah dan teror dari Marni Wongso yang sudah tak terdengar lagi. Walau kadang masih ada ketakutan-ketakutan yang membekas, tapi seiring berjalannya waktu, desa Duku Atas ini perlahan mulai tenang dan tentram seperti selayaknya. Walau tak bisa dipungkiri, kejadian ini pasti akan selalu diingat dan membekas, menjadi tambahan catatan sejarah untuk desa Duku Atas ini, tentang timbul dan tenggelamnya legenda hantu desa Marni Wongso itu. Tamat. Sekian cerita Marni Wongso, sang legenda hantu desa ini, yang Mas Agil tulis dengan seadanya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti hingga akhir. Saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Agil R. Saputra yang sudah mengizinkan saya membacakan cerita ini sampai akhir. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.